Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Eko dari Stavanger. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Rifki. Waalaikumsalam. Ustadz, terima kasih atas uraiannya. Alhamdulillah bisa bertanya langsung setelah sebelumnya cuma bisa lihat lewat kajian-kajian online yang lain. Alhamdulillah. Ahlan Ustadz, memahami betapa pentingnya topik ini, kadang pengamatan saya di keluarga dan di keluarga yang lain juga kadang ini menjadi sesuatu yang berat gitu loh untuk dibicarakan. Padahal kalau dari uraian Ustadz tadi begitu pentingnya sehingga harusnya ini dibicarakan secepatnya, bahkan mungkin sebelum kita yang mewariskan juga meninggal gitu, mungkin kira-kira ya Ustadz. Nah. Langsung saja ke pertanyaan saya. Ini saya ada kasus nyata bahwa dalam satu pembagian pembagian harta waris, semua ahli waris awalnya bersepakat bahwa ini sesuai bagian yang ditetapkan oleh syariat. Namun kemudian ada salah satu ahli waris yang bersikukuh bahwa dia harus mendapat bagian lebih dengan alasan bahwa harta warisannya selama ini dia yang mengurus, memelihara, tetapi dia juga yang menggunakan harta waris itu dan mengambil keuntungan dari harta waris tersebut. Kemudian setelah proses saling menasihati, tetap bersikukuh, dan akhirnya ahli waris yang lain demi kemaslahatan keluarga mengikhlaskan gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih, apa ada konsekuensinya apakah masih ada konsekuensinya bagi salah satu ahli waris yang tetap menginginkan lebih, padahal walaupun ahli waris yang lain sudah mengikhlaskan gitu. Apakah ini, maksud saya konsekuensi di akhirat ya, seperti halnya dalam sifat hutang berhutang. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Jadi kadangkala memang ketika orang tua meninggal dunia, ada salah satu anak yang ngurus harta orang tua. Bicara rumah, kadang-kadang dia yang ngurus. Kalau dia ngurus, dia yang tinggal di sana, maka pantas. Dia seharusnya bayar uang sewa. Kadang-kadang dia memperbaiki ini dan itu. Maka seharusnya dihitung kalau memang engkau yang memperbaiki rumah ini, yang membaguskan rumah ini, berapa biaya yang kau keluarkan untuk itu. Dan engkau tinggal di rumah itu selama 2 tahun, mamanya, berapa biaya ngontrak di rumah yang seperti itu. Yang kedua, kalau itu perusahaan yang kadangkala salah satu ahli waris mengurus perusahaan tersebut, seharusnya dia itu membagi keuntungan dengan ahli waris yang lainnya. Dan dia mendapatkan gaji. Selain dia dapat bagi hasil, dia dapat gaji juga. Karena dia yang mengurusin. Jadi dia mengambil haknya. Ini yang perlu ditekankan. Sehingga semua ahli waris tahu mana yang hak dia dan mana yang bukan hak dia. Kalau sekarang dikatakan ketika dia menuntut warisan lebih karena merasa dia punya hak lebih disebabkan usaha dia, upaya dia. Ini ada bagiannya memang. Dalam artian kalau dia seorang pekerja, dia dapat gaji sebenarnya. Kalau benar, maka diberikan kepada dia. Kalau ternyata tidak benar, nanti pada hari kiamat akan ada sidang antara orang-orang yang bertikai. Namun kalau saudara-saudara sudah mengikhlaskan, berarti halal. Halal buat orang itu. Kecuali dia tahu dia mengambil yang bukan haknya. Itu akan ada konsekuensi lain. Jadi dosa ini, ada dosa kepada manusia, ada dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa kepada Allah itu syarat tobatnya kan 3.
Yang pertama, dia menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ini dosa sama Allah. Kalau ada hubungannya sama manusia, dia minta diikhlaskan sama manusia ini. Kalau ternyata dia itu dapat keikhlasan saudaranya. Saudaranya ikhlas, nggak menuntut. Taib. Tapi kalau dia memang mengambil yang bukan haknya, maka dia tinggal berhadapan sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun sama keluarga sudah enggak. Karena keluarga sudah mengikhlaskan. Tapi yang dia lakukan adalah pelanggaran kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.